Anak-anak yang terkasih, selamat bertemu kembali dalam pelajaran agama. Pelajaran kita kali ini adalah pelajaran 3, bersyukur sebagai perempuan atau laki-laki. Mari kita awali pertemuan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena telah menciptakan kami sebagai laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi. Semoga hari ini kami bisa belajar dengan baik dan semakin mensyukuri anugerah-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah supaya kalian dapat menerima perbedaan. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, supaya kalian dapat menerima perbedaan laki-laki dan perempuan sebagai anugerah Allah. Yang kedua, supaya kalian dapat menceritakan kembali kisah penciptaan manusia berdasarkan kitab suci. Lalu yang ketiga, dapat membuat doa syukur atas diri sebagai laki-laki atau perempuan. Nah, ini 3 tujuan utama yang hendak kita capai dalam pembelajaran ini. Maka marilah kita mengikuti pembelajaran ini dengan baik agar tujuan ini sungguh-sungguh kalian dapat mencapainya. Selamat mengikuti. Laki-laki dan perempuan itu diciptakan Allah dengan segala kebaikan dan keindahannya. Oleh karena itu, kita harus memiliki rasa bangga terhadap diri kita sebagai laki-laki atau perempuan. Karena Allah menciptakan diri kita itu dengan segala keindahan, dengan segala kebaikannya, maka Allah menciptakan kita dengan segala kebaikan, dengan segala keindahan, dengan segala kelebihan, dengan segala kekurangan, maka kita patut bersyukur kepada Allah yang menciptakan kita dengan segala kebaikan dan kelebihan serta keindahannya. Nah, rasa bangga itu sebagai laki-laki atau perempuan, itulah yang membuat atau menumbuhkan rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah menciptakan kita sebagai laki-laki atau perempuan. Maka diharapkan dari kita semua adalah sebagai laki-laki atau perempuan kita harus bangga. Kita tidak boleh kecewa kenapa saya diciptakan sebagai laki-laki atau sebagai perempuan, tetapi kita harus bangga bahwa saya sebagai anak laki-laki atau anak perempuan dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan itu sudah Allah berikan kepada kita. Maka kita harus berbangga agar kita bersyukur bahwa kita telah diciptakan sebagai laki-laki ataupun perempuan. Allah sebetulnya memang sengaja menciptakan kita sebagai laki-laki atau perempuan, tanpa kita meminta kepada Allah, tanpa kita meminta kepada kedua orang tua kita harus dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan, tetapi Allah telah merencanakan itu semua. Tiba-tiba kita terlahir sebagai laki-laki atau perempuan, dan Allah sengaja menciptakan kita laki-laki atau perempuan itu dengan perbedaan masing-masing. Inilah yang membuat atau hal inilah yang bertujuan agar laki-laki dan perempuan itu dapat saling melengkapi. Nah, kalau antara laki-laki dan perempuan itu semuanya sama, ya maka tidak ada lagi tujuan untuk saling melengkapi karena semuanya sudah sempurna. Tetapi Allah sengaja menciptakan ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan supaya bisa saling melengkapi.
Dan kita bersyukur karena Allah mempunyai maksud khusus menciptakan dari kita sebagai laki-laki atau perempuan. Nah, maksud khusus itu adalah tadi, yaitu untuk saling melengkapi. Rasa syukur sebagai laki-laki atau perempuan dapat dinyatakan dengan merawat anggota tubuh kita dengan baik, tidak terlibat dalam pergaulan bebas dan lain-lain. Mandi teratur, olahraga teratur, makan teratur, merias diri dengan baik, itu adalah bentuk-bentuk rasa syukur kita yang telah Allah ciptakan baik sebagai laki-laki ataupun perempuan. Laki-laki harus mampu melihat kebaikan yang ada pada perempuan, demikian juga sebaliknya. Kebaikan-kebaikan apa saja yang ada pada diri laki-laki ataupun yang ada pada diri perempuan. Nah, laki-laki harus mampu melihat kebaikan yang ada pada diri perempuan, demikian juga perempuan harus mampu melihat segala kebaikan yang ada pada diri laki-laki. Nah, kemampuan atau kesadaran melihat kebaikan yang inilah yang membuat laki-laki dan perempuan itu dapat saling menghargai dan menghormati ya satu sama lain. Laki-laki menghormati perempuan, demikian juga sebaliknya. Mengapa? Karena laki-laki sudah menemukan kebaikan yang ada pada perempuan, demikian juga perempuan menemukan kebaikan yang ada pada diri laki-laki. Jadi jangan hanya melihat segala keburukan atau kelemahan-kelemahan yang ada pada lawan jenismu. Contoh, hanya bisa melihat bahwa laki-laki itu agak sedikit kasar, atau perempuan itu perasaan terlalu halus, gampang menangis dan lain sebagainya. Jangan hanya melihat hal-hal yang negatif, tapi kita perlu mampu melihat hal-hal yang baik ya yang ada pada diri laki-laki ataupun perempuan, agar kita bisa saling menghormati. Baik, kita akan melihat teks kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Nah, Bapak tidak membaca teks ini, tapi silakan kalian membacanya. Tetapi di dalam teks ini dikisahkan mengenai bagaimana Allah menciptakan manusia itu perempuan dan laki-laki, apa tujuannya, dan pada hari keberapa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Nah, teks ini memang mengisahkan penciptaan laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa Allah itu sendiri. Nah, ini bisa kalian baca di dalam teks Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Di sana dikatakan bahwa Allah menciptakan laki-laki menurut gambar dan rupanya. Allah berkata, berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang berayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan diciptakannya mereka. Nah, ini ada di ayat 26 sampai 27, di mana Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Lalu apa tujuan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan? Nah, di ayat 28 dikatakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang berayap di bumi. Nah, itu di ayat 28 disebutkan tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk beranak cucu atau bertambah banyak dan menguasai alam ciptaan lainnya. Dan Allah menciptakan manusia ini pada hari ke-6 ya, di ayat 31 dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6.
Nah, ini kisah mengenai penciptaan manusia laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa Allah ya. Nah, dan perempuan sendiri memang diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, dikisahkan demikian ya. Jadi itulah kisah singkat mengenai penciptaan laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa Allah, dan tujuan Allah menciptakan mereka adalah untuk beranak cucu dan bertambah banyak serta menguasai alam ciptaan lainnya. Nah, untuk lebih lengkapnya silakan kalian baca sendiri di kitab Kejadian ini bab 1 ayat 26 sampai 31. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Nah, maksudnya adalah manusia sebagai rupa Allah harus bersikap seperti Allah, misalnya pengasih, penyayang, pemaaf. Nah, ini sifat-sifat Allah. Jadi konsekuensi atau hal yang harus dilakukan oleh manusia sebagai ciptaan Allah yang serupa atau segambar dengan Dia adalah agar manusia baik laki-laki maupun perempuan itu harus menunjukkan atau mencerminkan sifat Allah itu sendiri, yang pengasih, penyayang, pemaaf, pemurah. Nah, itu maka itulah maksud Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Sebagai perempuan atau laki-laki, kita diharapkan dapat menerima diri sebagai anugerah Allah yang patut disyukuri. Jangan ada yang merasa kecewa dengan dirinya sebagai laki-laki ataupun perempuan, tetapi harus bangga ya terhadap diri kita sebagai laki-laki ataupun perempuan, karena itu merupakan anugerah Allah sendiri dengan tujuan-tujuan tertentu mengapa Allah menciptakan kita sebagai laki-laki ataupun perempuan. Rasa bangga itu contohnya misalnya sebagai laki-laki ya dia berwajah ganteng, ototnya kuat, rambut pendek ya, kuat. Nah, ini hal-hal yang umum ya, yang merupakan menjadi kebanggaan dari seorang laki-laki. Nah, seorang perempuan rasa bangga itu misalnya dia dapat melahirkan, bisa menyusui, rambut panjang, kulit halus. Nah, hal-hal seperti inilah yang menjadi kebanggaan, rasa bangga yang menumbuhkan atau menghasilkan rasa syukur kita kepada Tuhan sendiri yang menciptakan kita. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki ataupun perempuan. Nah, ini ada kisahnya dalam kitab suci. Saat laki-laki itu tidur pulas, lalu Allah mengambil tulang rusuknya, lalu diciptakanlah laki-laki, diciptakan perempuan yang sepadan dengan laki-laki, yaitu Hawa. Nah, ini bagaimana kisah penciptaan manusia itu silakan kalian lihat di kitab suci. Nah, dalam hidup sehari-hari, sikap yang perlu kita kembangkan dalam hubungan atau untuk membangun relasi dengan lawan jenis ya, lawan jenis laki-laki ataupun perempuan adalah sikap saling menghargai, tidak boleh saling mengejek. Nah, ini perlu dikembangkan. Jangan sampai yang dikembangkan adalah hal-hal yang negatif, yang mengejek, melihat kelemahan-kelemahan lawan jenis. Ini akan membuat kita tidak bisa saling menghargai sebagai laki-laki dan perempuan. Nah, rasa bangga ini bukan dimaksudkan supaya nanti merendahkan lawan jenisnya. Ketika laki-laki itu memiliki ototnya kuat lalu dikatakan perempuan itu cengeng, lemah dan lain sebagainya, itu merupakan bentuk tidak menghargai lawan jenis dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Nah, demikian untuk pelajaran hari ini. Bapak berharap bahwa kalian dapat memahaminya, dan sebelum doa penutup, untuk lebih memahami atau lebih mengerti sejauh mana kalian telah memahami pelajaran tentang bersyukur sebagai perempuan atau laki-laki. Nah, maka berikut ini ada beberapa latihan
soal yang bisa kalian kerjakan. Latihan soal yang pertama, tujuan Allah menciptakan kita sebagai laki-laki atau perempuan dengan perbedaan adalah A. Agar laki-laki dan perempuan dapat saling melengkapi. B. Agar laki-laki dan perempuan mudah dibedakan. C. Agar perempuan tidak dapat direndahkan oleh laki-laki. D. Agar laki-laki dapat menjadi pelindung bagi perempuan. Nomor 2. Di bawah ini yang bukan merupakan rasa syukur sebagai laki-laki atau perempuan yang telah diciptakan Allah dengan keindahan adalah A. Operasi wajah agar lebih ganteng dan cantik. B. Merawat anggota tubuh dengan baik. C. Tidak terlibat dalam pergaulan bebas. D. Makan, istirahat, dan olahraga teratur. Nomor 3. Hal yang bisa terjadi jika laki-laki dan perempuan tidak dapat melihat kebaikan pada diri laki-laki atau perempuan adalah A. Tidak dapat saling menghormati dan menghargai. B. Perempuan selalu minta perlindungan dari laki-laki. C. Tidak ada rasa bangga pada diri masing-masing. D. Laki-laki dan perempuan dapat saling menghormati. 4. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Kisah ini terdapat dalam kitab titik-titik. A. Kejadian bab 1 ayat 23. B. Kejadian bab 1 ayat 24. C. Kejadian bab 1 ayat 25. D. Kejadian bab 1 ayat 26. Nomor 5. Allah mengatakan, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kisah ini terdapat dalam kitab titik-titik. A. Kejadian bab 1 ayat 27. B. Kejadian bab 1 ayat 26. C. Kejadian bab 1 ayat 30. D. Kejadian bab 1 ayat 31. Nomor 6. Allah menciptakan manusia pada hari ke titik-titik. A. 4. B. 5. C. 6. D. 7. Nomor 7. Di bawah ini perbuatan manusia yang tidak menunjukkan bahwa ia diciptakan Allah menurut gambar dan rupanya adalah titik-titik. A. Mengasihi sesama. B. Memaafkan sesama. C. Menyayangi sesama. D. Memberi bantuan dengan syarat. Nomor 8. Perempuan diciptakan Allah dari A. titik-titik. A. Debu tanah. B. Tulang punggung laki-laki. C. Tulang rusuk laki-laki. D. Tulang kepala laki-laki. Nomor 9. Di bawah ini yang bukan sikap yang perlu dikembangkan dalam membangun hubungan atau relasi dengan lawan jenis adalah A. Sikap saling menghargai. B. Tidak boleh mengejek. C. Tidak boleh merendahkan. D. Merasa diri tidak butuh yang lain. Nomor 10. Contoh rasa bangga sebagai laki-laki adalah A. Bisa memasak. B. Bisa menjadi pemimpin. C. Bisa menjadi pilot. D. Ganteng. Nomor 11. Contoh rasa bangga sebagai perempuan adalah A. Bisa memasak. B. Bermain boneka.
C. Berdandan. D. Bisa melahirkan. Nomor 12, sikap kita terhadap Allah yang telah menciptakan kita sebagai perempuan atau laki-laki adalah titik-titik. A. Bersyukur. B. Berdoa saat butuh. C. Tidak berbuat dosa. D. Menjauh darinya. Mari kita tutup pelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami sampaikan kepadamu karena kami dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Semoga apa yang telah kami pelajari ini dapat semakin menyadarkan kami untuk senantiasa bersyukur kepadamu yang telah menciptakan kami sebagai laki-laki dan perempuan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, terima kasih karena kalian sudah mengikuti pembelajaran ini. Semoga dapat dipahami dan semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa untuk materi berikutnya. Salam sehat.